Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilbert Daniel Sitompul dengan NIM B1198184. Di sini saya akan membawakan materi saya, yaitu hak kekayaan intelektual dalam cabang hak cipta. Sebelum kita memasuki inti pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sendiri adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atau suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual sendiri memiliki 7 cabang yang mengacu pada TRIPS, yaitu perjanjian yang mengatur ketentuan hak kekayaan intelektual di bawah WTO. Ini yang pertama hak cipta, yang kedua merek dagang, yang ketiga indikasi geografis, yang keempat desain industri, yang kelima paten, yang keenam desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang ketujuh informasi produk. Lalu, apa sih itu hak cipta? Hak cipta menurut UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, ciptaan apa saja yang dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta? Ciptaan yang dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat pada pasal 40 ayat 1 yang mencakup pertama, buku, pamflet, perwajaan karya tulis yang diterbitkan dan karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu dan atau musik dengan tanpa teks. Yang kelima, drama, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, karya seni rupa segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang ketujuh, karya seni terapan. Yang kedelapan, karya arsitektur, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan membawakan satu kasus, yaitu sengketa lagu oplosan antara Eni Sagita terhadap pencipta lagunya, yaitu Nurbayan. Sengketa lagu oplosan antara Eni Sagita terhadap pencipta lagunya, yakni Nurbayan. Eni Sagita, penyanyi dangdut yang populer dengan lagu IWP-nya, kini tersandung masalah di pengadilan. Pasalnya, lagu yang akhir-akhir ini dia bawakan oleh Eni berjudul oplosan, tenar tanpa persetujuan pencipta untuk kepentingan pribadinya. Eni menyanyikan lagu oplosan berdasarkan permintaan penonton tempat di mana ia manggung tanpa izin dari Nurbayan, sang pencipta lagu. Bermula pada acara Semarak Tahun Baru 1 Januari 2013 bertempat di daerah Sumberboto, Kabupaten Jombang, terdakwa Eni Sagita dengan diiringi Om Sagita tanpa seizin pencipta lagunya telah menyanyikan lagu dengan judul oplosan, dan nyanyian tersebut kemudian atas permintaan Eni Sagita didokumentasikan dengan cara direkam oleh Diva Shooting, dan kemudian masternya diserahkan kepada dirinya. Baiklah, dari kasus tersebut, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta suatu karya atau ciptaan untuk memberikan izin atau tidak kepada pihak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pihak yang ingin menggunakan karya atau ciptaan orang lain wajib untuk meminta izin kepada penciptanya. Sebab, jika tidak meminta izin, akan menimbulkan kerugian bagi pencipta karya tersebut dan menimbulkan kasus hukum. Jadi, dari kasus ini, Eni terjerat kasus hak cipta UU nomor 19 tahun 2002 pasal 72 nomor 2 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak
juta rupiah. Jadi, Eni Sagita telah melanggar ketentuan undang-undang tersebut karena telah membawakan atau menyanyikan lagu milik Nurbayan tanpa seizinnya untuk kepentingan pribadinya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.